Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78 serta mengobati kerinduan masyarakat Kota Pekalongan terhadap drum band Al-Irsyad Al-Islamiyah, tampil menghibur masyarakat Kota Pekalongan dengan semangat kemerdekaan, kita tingkatkan uhuwah, serta jalin tali persaudaraan pada Kamis 17 Agustus 2023 malam, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pantauan di lokasi kegiatan ini dimulai dari depan SD Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ratusan masyarakat Kota Pekalongan memadati Jalan Bandung untuk menyaksikan pertunjukan display drum band Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kemudian para peserta beriring-iringan secara teratur dan diikuti ribuan masyarakat serta menuju ke Jalan Surabaya. Ketua DPRD Kota Pekalongan Muhammad Azmi Bashir menyampaikan, drum band Al-Irsyad Al-Islamiyah kehadirannya sangat ditunggu masyarakat Kota Pekalongan. Terlihat masyarakat terbondong-bondong melihat drum band tersebut. Dirinya berharap drum band Al-Irsyad Al-Islamiyah yang sudah sangat terkenal di masyarakat akan lebih berlanjut terkenal dan mengisi acara di Kota Pekalongan. Karena antusias masyarakat menunjukkan drum band ini sangat dinanti kehadirannya. Sebagai hiburan masyarakat, dirinya akan mensupport kebutuhan drum band Al-Irsyad yang harapannya kedepannya lebih bagus dan lebih baik lagi. Mereka membawakan musik dari sejumlah lagu populer serta Mars Al-Irsyad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat datang di program Expose Lebih Dekat Lebih Santai, tentunya bersama saya Yusita. Dan Expose kita kali ini tentunya akan membahas sesuatu yang spesial, yakni terkait tentang drum band Al-Irsyad. Comeback gitu ya. Karena sudah lama vakum, kini drum band Al-Irsyad muncul kembali ke panggung, tentunya lebih kuat gitu, penuh semangat daripada sebelumnya. Nah, mereka ini adalah sekelompok musisi yang sudah melewati perjalanan yang sangat luar biasa, menaklukkan tantangan bersama, dan tentunya mempersembahkan sebuah ketukan dan harmoni gitu ya, yang tak terlupakan. Seperti apa kisah mereka dan bagaimana perjalanan comebacknya drum band Al-Irsyad ini, kita akan membahas bersama di Expose Drum Band Al-Irsyad Comeback, dan sudah hadir di tengah-tengah kami narasumber yang sangat luar biasa. Ini narasumbernya juga spesial ya kali ini. Yang pertama ada Pak Fauzi Umar Lazi SE sebagai Ketua Penggerak Drum Band Al-Irsyad. Bener ya Pak ya? Oke, penggeraknya pemirsa, mohon maaf. Boleh dipakai dulu Pak mic-nya? Iya, luar biasa. Kalau pakai kata-kata ketua sih tidak sebenarnya ya. Oke. Ya, masyarakat yang peduli dan menggerakkan aja. Oke, berarti pelapor ya seperti itu ya Pak? Mirip Pelapor. provokator mungkin. Provokator, oke, luar biasa. Positif tapi ya. Iya, dan Pak Fauzi ini juga anggota DPRD ya Pak ya? Alhamdulillah seperti itu. Luar biasa, kedatangan anggota DPRD sekaligus penggerak ya dari drum band Al-Irsyad, luar biasa. Kemudian yang berikutnya ada Pak Umar Ahmad sebagai ini ketua ya Pak ya? Betul? Betul. Oke, ketuanya. Sapaan akrabnya Pak Umang? Umang, betul. Oke, Pak Umang. Salam kenal Pak. Ya, baik, salam kenal kembali. Oke. Waalaikumsalam. Luar biasa, terima kasih Pak Umang dan Pak Umar sudah datang. Pak Fauzi ya maksud saya ya. Karena sama nih, Pak Umar, Pak Fauzi, Pak Umang agak sama tipis-tipis gitu. Oke, luar biasa. Hari ini pembahasannya cukup menarik tentang comebacknya atau kembalinya drum band ini ya, yang dikata-katakan beberapa waktu lalu ada beberapa dari teman-teman kami itu mengatakan bahwa drum band ini tuh one of the bestnya drum band di Kota Pekalongan. Insya Allah seperti itu. Oke, luar biasa. Masyarakat yang menilai. Masyarakat yang menilai ya. Oke, baik. Nah, saya pengen ngerti nih Pak terkait tentang sejarah seperti itu ya, sejarah dari drum band Al-Irsyad ini. Mungkin siapa yang ingin? Pak Umang ya sebagai Oke, pelaku. Pak Umang. Silakan Pak Umang. Ya, makasih Mbak. Memang drum band Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Pekalongan itu jauh ke belakang sejarahnya. Makanya tadi saya mau bicara, tarik nafas dulu, mengingat-ingat. Oke. Seingat saya di tahun 54 itu sudah ada. Kebetulan ayah saya juga sebagai pemain, dan alhamdulillah beliau masih hidup, masih sugeng, masih ingat, masih bisa menceritakan pada saat itu bagaimana sih. Oke. Sedikit saya ceritakan. Di tahun 54 itu bertepatan dengan muktamar ya, muktamar itu semacam munas Al-Irsyad Al-Islamiyah yang ke-28 di bulan Agustus tahun 54. Di situ drum band Al-Irsyad Al-Islamiyah Pekalongan sudah ada. Tapi jangan dibayangin seperti sekarang ini
ada senar drum, ada bass drum banyak, ada apa enggak. Dulu itu namanya yang senar drum itu namanya tambur disebutnya. Kalau yang besar Tambur. bass drum itu namanya jidur. Jidur, Nah. tambur. Dan kebanyakan suling. Nah, tahun itu hanya Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Pekalongan, drum band Al-Irsyad Kota Pekalongan yang sudah ada sekarang sebutnya brass, alat tiup, trompet, trombon dan sebagainya. Makanya drum band Al-Irsyad Pekalongan ditaruh di barisan terdepan. Gitu. Karena yang alatnya lengkap saat itu. Itu di tahun 54. Nah, berkembang dari itu selanjutnya di tahun 62 itu Al-Irsyad Kota Pekalongan dipanggil juga untuk bermain di hadapan Presiden pertama Republik Indonesia. Oh, wow, luar biasa sekali. Soekarno. Saat itu eventnya adalah perubahan nama Pandu menjadi Pramuka. Oke. Ya. Jadi sebelum tahun itu kan Pramuka namanya Pandu ya. Nah, setelah ada perubahan dirubah menjadi nama Pramuka di lapangan Ikada. Sekarang itu lapangan Banteng itu kalau salah ya. Di lapangan Ikada di Jakarta itu semua dikumpulkan, termasuk yang dapat kehormatan drum band Al-Irsyad Kota Pekalongan diundang karena korps drum band yang lengkap, yang memang konsisten dan yang memang mars-marsnya itu membuat semangat itu diantaranya Kota Pekalongan. Saya sampai merinding menceritakan itu. Wow, saya juga ini Pak, ikut merinding. Iya. Kebetulan ayah saya pun juga main saat itu, main di itu. Itu generasi emas pertama kalau mereka menyebutnya itu Pak, pada saat itu generasi emas pertama. Berlanjut setelah itu di tahun 64 di Surakarta ada kejuaraan drum band se-Jawa kalau nggak salah saya se-Jawa, saya belum lahir saat itu. Sama Pak, saya juga ini. Oke. Ya, Pekalongan ikut tampil dan alhamdulillah meraih juara pertama ya pada saat itu. Dilanjutkan tahun berikutnya di tahun 65 tapi saat itu batal karena ada kejadian Solo banjir besar, terus kejadian ada Gestapo segala macam ya, itu akhirnya batal, vakum, dan segala macam vakum, sempat vakum juga. Mulai bergerak lagi itu di awal 70-an. Awal 70-an itu di antara masternya adalah sudah almarhum ya Pak Abdullah Sungkar ya, itu generasi keemasan kedua saat itu. Prestasinya pun ya membanggakan juga karena yang melatih dan yang dilatih itu betul-betul konsisten dengan latihannya, dengan tanggung jawabnya itu. Yang latih betul-betul latih, yang main betul-betul pemainnya luar biasa sekali. Sangat bangga. Prestasi mereka juga sama, beliau ini sama juga prestasinya sangat membanggakan. Terus vakum lagi. Akhirnya mulai lagi bergerak di tahun 80-an, awal 80-an. Di awal 80-an itu rata-rata korps drum band itu alatnya masih pakai kulit binatang ya, kulit kambing rata-rata, itu alat pukul dan segala macam. Nah, saat itu ada yang namanya alat primer yang bukan pakai kulit binatang. Karena kalau pakai kulit binatang setiap saat harus di-setel lagi. Apalagi kalau misalnya panas terik jadi terlalu kencang. Kalau hujan melempem, kendor. Jadi waduh, itu payah sekali. Akhirnya diinisiasi oleh beberapa tokoh Al-Irsyad Pekalongan mampu membeli alat-alat primer, kita sebutnya alat yang lebih modern. Itu di tahun 82-83. Saya ingat saya SMP saat itu, SMP sempat main juga ada suatu event di Semarang. Saya di barisan agak ke belakang karena saya waktu itu masih ya SMP, umurnya masih belum itu ya, sebagai pemain pengganti. Alat itu saya boleh percaya atau tidak yang dibeli di tahun 82-83 sampai sekarang masih kami pakai. Oh wow. Sampai sekarang masih kami pakai, bahwa itu alatnya memang saat itu katanya mahal sekali, tapi nyatanya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa digunakan oleh adik-adik saya. Itu tahun 80-an ikut kejuaraan tingkat Jawa Tengah DIY di Semarang. Kita juga meraih overall sih juara kedua. Tapi untuk pukulan baris berbaris dan mayoret itu mulai juara satu kan, jadi secara overall itu segala macam.
kita kekurangannya memang kekurangan dari drum band Al Irsyad Pekalongan itu tidak ada yang namanya color guard. Color guard itu yang pakai bendera yang dilempar-lempar. Apa namanya displaynya itu. Karena kan itu enggak lah di kita itu enggak lah kayaknya ya di sesuai dengan kulturnya. Oke. Iya di itu. Terus di tahun awal 90-an kejuaraan nasional di Jakarta, di Jepara itu kami ikuti semua. Sampai juga bahkan di Jogja pada saat Istana Negara Jogja ya, mereka ada event di bulan Agustus kalau nggak salah, itu mengundang juga drum band Al Irsyad Kota Pekalongan ya. Berjalan waktu sampai di tahun 2000-an pertengahan lah, sampai itu 2007 sampai 2007 ya Pak, yang kita ikut kejuaraan di Semarang itu ya, yang alhamdulillah itu juga malah juara juga. Habis itu sempat vakum sebentar karena kami lalai dalam arti begini, lupa untuk meregenerasi, lupa bahwa ini anak-anak ini mereka kan akan kuliah, akan pindah keluar kota, segala macam gitu. Nah, beriring jalannya waktu, latihan mulai berkurang, anak-anak juga mulai banyak yang keluar kota, kami lalai untuk regenerasi mendidik lagi. Nah, sampailah pada akhirnya ada COVID, itu berhenti total, sudah berhenti total, nggak latihan sama sekali. Nah, baru kemarin nih diantaranya Pak Fauzi ini yang jewer yang nendang-nendangin, ayo main kapan nih, ayo digerakkan lagi, ayo semangat ya ini segala macam. Warga masih mengharap, apalagi warga Pekalongan, Kota Pekalongan ya, karena alhamdulillah drum band Al Irsyad Pekalongan itu adalah ikon untuk Kota Pekalongan. Bayangin ya kalau event 17-an aja nih saya itu di bulan Agustus. Hari Pramuka itu tanggal berapa? 14. Oke, 14. Itu drum band Al Irsyad sudah diminta tampil untuk ngarak cikal kelapa, pohon kelapa. Kan dulu kan jalan dari Napak Tilas lah. Kami nyambut di perbatasan Batang Pekalongan. Main drum band tung sampai masuk ke Kota Pekalongan sekian kilo, udah kami lepas. Tanggal 14. Tanggal 16 malam ya, 16 malam itu kan Tabtu ya, namanya Tabtu, ada renungan suci. Okay. Sebelumnya ada pawai obor. Itu drum band Al Irsyad juga tampil juga itu. Saat itu drum band Al Irsyad tampil. Pagi hari detik-detik proklamasi tampil juga. Ya. Terus puncaknya pawai pembangunan. Wah, ramai sekali. Jadi luar biasa. Pantas saja masyarakat agak kehilangan waktu drum band Al Irsyad Kota Pekalongan itu vakum. Nah, dengan salah satunya Pak Fauzin yang memberi semangat kami terus-terusan, akhirnya kami mulai bangkit lagi, mulai mengkader lagi adik-adik ini untuk bisa tampil lah, untuk bisa tampil. Alhamdulillah setelah sekian lama latihan, kemarin event 17-an kami mengadakan pawai sendirilah, pawai kecil-kecilan yang di luar perkiraan kami. Masya Allah. Bagaimana antusias warga Kota Pekalongan, bukan hanya warga Al Irsyad ya, warga Kota Pekalongan dan sekitarnya itu berbondong-bondong datang untuk melihat yang di luar perkiraan kami ya, di luar perkiraan kita ya Pak Bos ya, betul-betul di luar perkiraan kita itu. Acaranya malam hari, habis isya itu sekitar jam setengah 8, jam 8 itu kami. Rutenya nggak begitu jauh sebetulnya dari base camp kami di Jalan Bandung ya, kami keluar dari situ. Terus menuju ke Jalan Bandung, proses Jalan Bandung belok kanan ke jalan Sultan Agung. Sultan Agung, terus belok ke Jalan Semarang, ke Jalan Surabaya. Di situ ada panggung untuk mengadakan semacam seremonial lah. Seremonial. Itu warga tumplek-tumplek di situ. Wow. Luar biasa sekali. Nah, yang asiknya nih begini. Pada saat kami main lagi keliling, ada warga yang minta kami supaya berhenti di rumahnya. Ternyata sudah disediakan
makanan minuman yang luar biasa itu di luar skenario loh, di luar perkiraan ya. pengetahuan kami. Oke. Kami nggak tahu ternyata dia sudah mempersiapkan karena kan lewat depan rumahnya dipentingkan, kami suruh itulah dijamu saya. Nah puncaknya kami kembali ke base camp, ke markas jalan Bandung itu. Di situ kami akan masuk ke gedung, diberhentikan oleh warga yang menonton itu, nggak boleh masuk gedung dulu, suruh terus main. Okay. Adik-adik udah capek, anak-anak kita ini teman-teman yang main sudah capek, tapi karena ingin memenuhi rasa kangennya warga, akhirnya kami main lagi. Bahkan teman-teman senior yang Purnawirawan yang sudah lama sekali nggak main itu ikut main akhirnya, ikut main. Itu meriah sekali, itu meriah sekali. Itu mungkin sedikit banyak, bukan sedikit, yang banyak yang itu pun belum yang menarik ya Pak ya. Yang menarik mungkin dari drum band Al Irsyad ini seperti itu, dari comebacknya, kemudian terus kemudian juga tadi perjalanannya cukup panjang seperti itu, panjang sekali, Mbak. Dan melewati tantangan dan tentunya cerita-cerita baru seperti itu ya Pak ya. Tantangan-tantangan itu bukan hanya dari luar saja, dari internal pun ya juga luar biasa. Wow. Tapi ya kami didewasakan dengan tantangan itu ya. Kami kebentur kanan kiri tetap aja maju tak gentar. Udah. Demi apa? Demi untuk konsistensinya, eksistensi drum band Al Irsyad Kota Pekalongan, untuk syiar juga, untuk mempromosikan ya selain Al Irsyad juga Kota Pekalongan. Nah ini loh, Kota Pekalongan yang kota kecil ini ada potensi drum band yang luar biasa ini, yang jangan dianggap remeh gitu. Itu mungkin dari saya. Oke, luar biasa. Mungkin dari Pak Fauzi, tapi ternyata waktunya juga kita masih panjang ya. Kita akan membahas lebih lanjut lagi, jadi kita potong di sini dulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose Lebih Dekat Lebih Santai bersama saya Yusita dan teman-teman. Ya pemirsa, yang masih bersama kami di Expose Lebih Dekat Lebih Santai, tentunya masih dengan narasumber yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Ada Pak Umang dan Pak Fauzi ya. Masih semangat Pak? Semangat. Oke, boleh dipakai mic-nya mungkin nanti. Oke, iya. Oke, siap. Tadi sudah diceritakan terkait bagaimana perjalanan dari drum band Al Irsyad ini ya Pak ya. Ternyata cukup panjang dan tentunya juga cukup banyak sekali cerita-cerita unik gitu. Pengalamannya dari tahun ke tahun, kemudian tantangan yang sudah dihadapi dan lain sebagainya. Mungkin saya dan pemirsa di rumah juga penasaran ini. Bagaimana proses perekrutan anggota, kemudian sudah berapa banyak anggota yang ada di drum band Al Irsyad? Mungkin Pak Fauzi boleh menjawab. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum ke situ ya, kalau ke situ Kak Umang di dinas teknisnya kasarnya itu lebih paham lah tentang hal-hal itu. Jadi gini Mbak, suatu ketika pada saat saya lagi ada di toko mertua di salah satu toko di alun-alun situ, kalau nggak salah ada sebuah acara di Kanzus Sholawat Habib Muhammad Lutfi Yahya, itu mendatangkan drum band dari Akpol. Saya nonton dari lantai 2 atas tahun 2012 apa 13 itu, saya lupa itu. Di situ saya sama mertua, karena mertua bagian dari orang yang sangat bersemangat dengan drum band. Tua perempuan saya itu bilang, "Ci, drum band Al Irsyad Pekalongan pukulannya lebih keren." Saya bilang, dan di situ saya spontan ngimpi Oke, baik. Ini Akpol gitu loh. Ini Akpol, ini Al Irsyad. Saya bilang yang saya nggak pernah dengar. Udah, cerita itu selesai. Qadarullah 2014 saya dilantik jadi DPRD Kota Pekalongan untuk periode pertama saya. Ada satu event berapa tahun KTT Asia Afrika
yang kemudian comeback di Bandung. Itu tahun 2015. Berarti dari tahun 55 ke 2015. Berarti 50 tahun ya. 50 tahun ulang tahun KTT Asia kemudian dikembalikan diadakan di Indonesia dan di Bandung. Drum band Al Irsyad Al Islamiyah Surabaya diundang. Karena pada saat itu di KTT Asia Afrika di Bandung di tahun 55 mereka tampil. Kemudian kami mau mampir ke Pekalongan sebagai rest area kami. Belum ada tol lah, itu bahasa teman-teman Surabaya. Kenapa nggak dijadikan event sekalian? Saya nggak tahu nih, proses ini masih nggak tahu nih. Beliau-beliau ini pengurus-pengurus ya biasa kan, Ji, dibantu ya, oke siap, saya bilang gitu. Tapi saya nggak ngerti, pasti drum band Al Irsyad ini gitu. Belum benar, saya masih meremehkan betul. Oh gitu ya, oke. Saya pulang dari kantor sore habis rapat gitu di komisi saya waktu itu. Ada suara drum band yang ketukannya tuh asing di telinga saya. Kenapa asing di telinga saya? Kota asal saya Tuban sana, setiap parade senja di bulan Agustus atau setiap karnaval 17-an dan event-event kepemudaan itu selalu ada drum band. Saya tidak musisi seperti yang Mbak Ayu katakan tadi, tapi penggemar atau penggiat aja, penggiat musik gitu aja. Ini kok beda di telinga saya suaranya gitu loh. Karena yang saya dengar dulu waktu saya masih di kota Tuban itu dari SD sampai SMA ada semacam ketukan monotisme yang monoton yang saya tahu. Ya drum band itu ya gitu tuh, dek ya kayak gitulah. Ini kok beda gitu loh. Ada apa ini gitu. Saya pulang ke rumah ngomong sama mertua, "Mi, drum band Al Irsyad keren ya." Saya lupa saya pernah ngomong yang enggak pas gitu loh. Pernah meremehkan kalau bahasa kasar ya. Enggak, Al Irsyad enggak enak katanya. Sama marahnya. Berarti mertua masih terngiang itu ejekan saya kan. Akhirnya tiap malam, tiap latihan saya tungguin dan bahkan saya sampai ikut antusias. Saya bilang nanti saya akan hadirkan salah satunya Batik TV di 2015. Saya hubungi Batik TV, saya hubungi Trans 7 waktu itu diliput semua media. Saya bilang semua media akan saya hadirkan. Oke, hadirkan di situ. Tapi saya nggak mau tampil, saya cuma seneng aja. Ini beda gitu. Disitulah awal kebangkitan kembali setelah terakhir tahun 2007 kalau nggak salah. Angkatannya Pak Umang ini masih tampil. Dan di 2015 masih angkatan beliau. Jadi udah usia kepala 3 ke atas semua. Bahkan sahabat-sahabat beliau yang dulu di drum band Al Irsyad Al Islamiyah sampai yang dari luar Jawa itu datang hanya untuk pengen mengetuk kembali, pengen meniup trompet kembali. Itu awalnya. Terus kenapa tidak digerakkan? Waduh sih nggak usah, ini kami sudah tua alat. Yuk kita urunan, kita cari donatur rame-rame. Yuk saya siap menjadi penggerak donatur itu, saya bilang. Akhirnya kami bergerak. Alhamdulillah ini tidak bertepuk sebelah tangan oleh warga. Warga ikut antusias, ikut ya. Kalau orang Pekalongan ngomong kontengan ya, urunan ya, kontengan tuh, urunan. Akhirnya jadilah itu. Regenerasi itu alhamdulillah agak mudah diambil karena sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu SD Al Irsyad Al Islamiyah Kota Pekalongan tuh ada ekstrakurikuler drum band. Nah, anak-anak inilah yang menjadi generasi berikutnya. Waktu itu mereka antara SMP SMA ya sudah ya, SMA tampil memukau sampai pada tahun tampil di 2017 apa 18 saya ngelobi almarhum Pak Alek, Pak ditampilkan drum band Al Irsyadnya boleh nggak di Pekan Batik. Waktu itu masih Pak Umang ya, Pak Umang terakhir tampil ya. Malamnya kami sekedar syukuran makan-makan di rumah dinas DPR. Waktu itu Bu Balgis masih ketua DPR karena beliau warga Al Irsyad ya, kita datang sana sebagai warga Al Irsyad. Itu Pak Gaura datang, tolong ini dilanjutkan. Kok bisa Pak Gaura? Iya, saya baru ini lihat sesuatu yang lain. Saya seniman, dia dalang, seniman dan lain sebagainya. Otomatis kan ketukan aransemen seni itu ada di telinga beliau. Tahu kan Pak Gaura itu? Ya,
ini beda gitu loh. Ini sesuatu yang beda. Berarti sama telinga saya sama Pak Gaura. Kesimpulannya seperti itu. Dan disitulah akhirnya kita bangkitkan kembali regenerasi, karena beliau seorang major ya, mayoret apa istilahnya kalau dulu itu, stockmaster. Ya. Oke. Melatih siapa yang harus menjadi stockmaster berikutnya. Kemudian ini berjalan. Ya dengan kalau ngomong ya anggarannya dari mana ya, kontengan itu tadi. Ya pengusaha-pengusaha batik kami lah, yang banyak kami mintain tolong kan istilahnya seperti itu. Jadilah Drum Band Al-Irsyad ini selalu tampil minimal di event Pekan Batik nasional atau internasional. Ya kan biasanya kalau tahun genap internasional, tahun ganjil nasional ya kan. Sudah jalan, alhamdulillah Covid ya berhenti kan, nggak mungkin kita. Ya kan nggak mungkin kita ingin menjadi bagian dari sesuatu yang negatif kan seperti itu. Covid, vakum. 2022 saya sudah dituntut sama anak-anak yang waktu itu sudah tampil 2 kali di 2018 sama 2019 di Pekan Batik. Kalau manggil saya abang, bang, ayo bang tampil lagi. Loh ayo kamu kumpulkan. Akhirnya ada beberapa masuk coaching di angkatan beliau, ikut melatih kembali, dan hari ini menjadi terus tampil kemarin, dan itu di luar ekspektasi saya. Saya sendiri kaget kok banyak betul yang hadir. Bahkan panitia kami jujur agak amburadul karena kami tidak membayangkan sebesar itu dan antusias itu. Bahkan salah satu di kampung konstituen saya, malam itu dia telepon, "Pak, nanti mainnya jam berapa?" Loh kenapa? Memang ini lomba-lomba Agustusan kami batalkan, kami tunda besok karena kami mau nonton Drum Band Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Pekalongan. Ya, luar biasa. Nah, saya kaget tuh. Itu betul Pak, kami batalkan. Bener Pak tampil, minta rute dan sebagainya. Tapi biasa kalau rute kami itu sering berubah-berubah setiap saat kan seperti itu. Sesuai permintaan warga. Mau lewat sini seperti tadi kan. Ada salah satu donatur kami yang menyiapkan sampai makanan dan lain sebagainya. Asal rumah saya dilewati. Karena apa? Karena dia sakit, dia nggak bisa nonton. Tolong dilewatkan saya, nanti akan saya sediakan semua konsumsinya kan seperti itu. Jadi hal-hal itu. Maka kenapa saya kok antusias? Ini sesuatu yang positif bagi kegiatan pemuda terutama. Karena di era hari ini kita lihat ya kan di berita-berita ya kan, Mas, kita tidak perlu menyebut apa kriminalitasnya. Yang jelas hal-hal yang menuju negatif itu yuk kita wadahi adik-adik kami warga Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Pekalongan. Apa yang mereka inginkan? Karena Al-Irsyad Al-Islamiyah itu tidak hanya drum band, walaupun drum band itu sangat menjadi ikon. Sangat menjadi ikon dan selalu dirindukan. Karena apa? Karena berbeda. Kalau beda itu kan biasanya dirindukan gitu loh. Iya kan? Kalau beda itu kan biasanya dirindukan itu. Terus ada sepak bolanya Hizbul Irsyad ya. Terus ada pencak silatnya Elang Mas dan lain sebagainya. Ada kegiatan bulu tangkis PB Surkati. Kami ada kegiatan-kegiatan itu. Tapi drum band ini menjadi semacam leg spesialis karena apa? Karena ditampilkan di warga. Karena sentranya, ikon tersendiri. Jadi hal ini kenapa kami pertahankan, daripada nanti ada kegiatan yang nggak jelas. Ya, kami kasih kegiatan ini tanpa mengganggu kegiatannya. Kegiatan sebenarnya mereka yang kerja lah, mereka yang masih berpendidikan, yang harus melanjutkan akademisnya dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya semangat saya ikut memprovokatori dalam arti yang positif bahwa drum band ini jangan berhenti. Karena kalau berhenti ya sayang gitu. Sayang, ini sesuatu yang positif. Kalau saya lihat kronologis dari apalagi, dan ada tambahan cerita baru dari, kalau saya manggilnya kakak ke beliau, Kak Umang atau Pak Umang ini, bahwa ini sesuatu yang keren. Dan banyak lagi kisah-kisah yang mungkin saya takut menceritakannya kalau nanti terklarifikasi tidak benar gitu aja. Karena saya nggak paham musik, saya nggak begitu paham apa itu partitur musik dan lain sebagainya, ketukan-ketukannya pakai apa dan lain sebagainya. Dan nuansanya kalau ngomong lagu yang paling favorit ya Mas Al-Irsyad. Al-Irsyad ya. Dan yang luar biasa lagi, terima kasih buat Batik TV yang buatkan YouTube pasca kemarin tampil di 17 Agustus itu sampai jadi trending topik tersendiri ya. Trending topik tersendiri berita ke Al-Irsyatan yang nggak sampai 3 hari itu sudah 1.000 penontonnya. Wow. Bisa dicek itu. Oke. Dan kemudian Al-Irsyad lain yang di Kota selain di Kota Pekalongan ikut latihan kembali dan mengirimkan, kami juga latihan. Jadi itu sepenggal kenapa
saya menjadi provokatornya kasarannya yang dianggap positif lah. Jadi seperti itu. Oke, baik. Pak Fauzi, berarti untuk dari anggota yang ada ini campuran ya berarti ya? Atau hanya SMA saja atau seperti apa? Campuran. Bahkan sekarang sudah regenerasi dididik yang SMP. Anak saya misalnya itu udah mulai ikut. Kita regenerasikan yang SMP karena ini tidak boleh mati ya estafetnya. Selama itu positif, estafet ini tidak boleh berhenti. Itu yang ada di prinsip saya seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Nah, untuk Pak Umang sendiri nih, tadi juga sudah dijelaskan berbagai macam alasan seperti itu ya, mengapa vakum dan lain sebagainya. Berarti apakah hanya karena kangen saja kah ini akan terus berlanjut atau ada hal lain ini Pak Umang? Bukan hanya kangen, saya melanjutkan tadi yang seperti Pak Fauzi sampaikan bahwa ini harus ada berkelanjutan tongkat estafet yang harus diserahkan kepada generasi berikutnya. Saya tadi Pak Fauzi bilang saya terakhir tampil itu saya lupa malah 2018 ya, 2017. masih tampil. 2017 itu saya usia 47 tahun loh. Oke. Masih tampil. Saya masih tampil dengan yang levelnya sama anak-anak saya. Itu menunjukkan bahwa kami pemain-pemain drum band ini tidak akan melepas begitu saja keberlangsungan drum band Al-Irsyad Kota Pekalongan ini. Jadi harus kami kawal betul-betul. Jadi para senior ini mengawal itu yang dilakukan senior saya dahulu. Senior kami itu dulu melakukan hal yang sama. Saya tanya ke ayah saya yang waktu main begitu juga. Oh, jadi kenapa drum band Al-Irsyad Kota Pekalongan ini selalu ada? Karena cara untuk menularkan, cara untuk menyerahkan tongkat estafet itu betul-betul dikawal, tidak dilepas begitu saja, betul-betul dikawal dan diarahkan. Setelah matang dipantau juga. Setelah matang sampai sekarang yang beliau-beliau yang usia yang alhamdulillah masih hidup dan usianya sudah mendekati 80 tahun, yang ex pemain itu masih banyak sering memberi masukan-masukan. Demikian perhatiannya mereka seperti itu. Dan anggota-anggota ini tuh sampai sekarang ratusan. Sudah ratusan ya Pak ya? Ratusan. Iya, karena sudah dari tahun 54. Oke. Mungkin sebelumnya juga sudah mulai 54 itu eventnya. Sebelumnya pasti latihannya dulu dari event besar pertamanya 54. Oke. Luar biasa sekali. Begitu Mbak. Jadi. Wow, luar biasa sekali. Untuk kemarin latihan Pak, ini kan pertama kali kembali lagi ya di hadapan publik seperti itu. Latihannya seperti apa? Apa yang dipersiapkan dari drum band Al-Irsyad ini? Dipersilakan. Drum band Al-Irsyad itu kan punya ketukan khas. Ya, punya ketukan khas yang setiap saat pasti berubah untuk lebih dinamis, lebih rampak, lebih menarik, lebih seksi lah kalau orang itu. Yang orang begitu mendengar, oh ini drum band Al-Irsyad nih, tanpa langsung melihat unitnya, tanpa melihat wujudnya, begitu dengar, oh ini tuh. Oh oke. Berarti iya, berarti sudah khas gitu ya Pak ya? Oke. Latihannya kami sederhana. Tidak langsung di alat, bahkan lesehan di bawah dengan tumpuk buku ataupun kertas dan stick drum band itu untuk latihan. Ya itu ada yang mandu, latihan aja dulu di bawah, kotak gitu. Itu hanya seperti itu saja latihan. Seperti itu untuk mematangkan pukulan. Oke. Kalau biasa di lantai seperti itu pukulan kan bisa lebih mantap, lebih ada isinya. Kalau latihannya langsung di alatnya itu memang beda sekali. Itu yang untuk alat pukul. Untuk alat tiup itu kami juga merekrut anak-anak yang usia SMP. Bahkan kemarin tuh ada anak kelas 6 SD yang mau belajar untuk termasuk salah satu anaknya siapa itu kelas 6 SD dia sudah mau belajar tiup. Kami alhamdulillah sekali karena terus terang minat para calon pemain ini di alat pukul semua. Oke, baik. Karena paling seksi dan tampil di depan. Oke. Kalau yang alat tiup kan di belakang, padahal itu kuncinya alat tiup. Kalau yang main yang alat tiup ini mereka melempem atau capek, ya mana rasanya. Oke, luar biasa. Jadi ini sekarang ini yang kami lakukan sekarang jam ini kami melatih anak-anak untuk bisa trompet, untuk bisa alat tiup. Itu sudah ada sekitar
sekitar alhamdulillah sudah 27 hampir 30 lah, 30 itu yang kami genjot setiap hari. Kalau kesulitan latihan, alhamdulillah ada Pak Fauzi yang menyediakan tempatnya untuk latihan di situ. Karena kalau untuk alat tiup perlu ruangan khusus memang ya, perlu ruangan untuk ada papan whiteboard atau apa segala macam ditulis note segala macam gitu. Oke, baik Pak, kita break terlebih dahulu. Okay, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Ya, baik pemirsa, Anda masih bersama dengan Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Tentunya masih bersama dengan Pak Umang dan Pak Fauzi. Oke, kembali lagi Pak bersama saya. Masih semangat ya Pak ya? Semangat sekali. Oke, ini segmen terakhir ini Pak. Tadi sempat terpotong di aturan latihan seperti itu. Nah, ini seperti apa, mungkin lebih dijelaskan lagi bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Dipersilakan Pak Umang. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kaderisasi atau aturan-aturan cara kami melatih untuk mendapatkan pukulan yang dinamis, yang mantap kalau kata orang sekarang itu, kami latihannya nggak langsung di alat. Kami latihannya pun tidak pakai notasi pukulan partitur, apa istilahnya partitur itu okay. Jadi langsung saja melihat dan mempraktekkan. Jadi baik. ada yang latih pukulannya seperti ini anak-anak melihat dan mempraktekkan, dan itu pasti di bawah kita. Di bawah itu maksudnya lesehan lah, lesehan di lantainya kita alasin pakai mungkin kardus lah, kardus minuman itu ya, untuk terus stick untuk mulai memukul itu. Nah, alasannya supaya pukulan itu kalau sudah matang betul-betul dinamis, nanti pukulan itu mantap. Di kardus aja pukulannya bisa rapi satu-satu, apalagi di alat, luar biasa sekali. Makanya itu yang menjadikan ciri khasnya drum band Kota Pekalongan itu, Alisat Kota Pekalongan seperti itu cara dan bocorannya seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk alat tiup kami merekrut juga. Oh, oke. Untuk latihan, karena alat tiup ini kalau di dalam band itu adalah vokalisnya, karena lagu keluar dari alat tiup itu. Jadi alat tiup ini, pemain alat tiup harusnya lebih diperhatikan, ya, karena kalau merekanya capek atau kendor atau apa kan fals jadinya. Jadi kalau vokalisnya ini kesenggrok itu nggak main. Oh gitu, berarti memang harus prepare. Betul-betul prepare sampai matang. Makanya kami para senior ini nggak akan melepas begitu saja. Regenerasinya nggak akan melepas sampai betul-betul matang, sampai betul-betul bisa jalan sendiri. Itu sudah berjalan dari zaman dulu ya. Bahkan mantan pemain, beliau-beliau yang usianya sudah sepuh-sepuh, yang masih antusias, itu masih sering sekali memantau. Dan kalau ada kekurangan bagaimana, masih sering kasih masukan, masih mengkritisi yang luar biasa mereka itu, karena semangatnya. Nah, itu pun saya dan teman-teman melakukan hal yang sama terhadap adik saya. Alhamdulillah sih pemain drum band Alisat ini lumayan laris dalam arti dimintai ininya. Banyak job ya Pak ya? Untuk melatih. Oke, baik. Untuk melatih di sekolah-sekolah SD atau SMP, bahkan pondok pesantren ya, untuk melatih drum band seperti itu. Pukulan-pukulannya pun ada yang maksudnya pukulan-pukulan tertentu juga. Pukulan-pukulan tertentu. Bahkan ada satu Al-Maktab namanya di Simbang itu, Simbang Buaran sana, minta dilatih oleh kami.
alhamdulillah kami bisa melatih dari depan sampai belakang, maksudnya dari alat pukul sampai alat tiup semuanya, dan pukulan-pukulan pun juga mirip dengan Alisat. Sampai kalau mereka keluar nggak lihat unitnya, nggak lihat itu dikira Alisat karena pukulannya hampir sama, sama. Sampai sekarang pun kami masih kadang-kadang berkolaborasi dengan mereka. Mereka punya event dan gabung main bareng. Karena pukulannya masih bisa nyambung. Masih bisa nyambung. Sebaliknya juga kalau Alisat Pekalongan ada event tertentu, kita ajak mereka untuk gabung. Nah itu loh. Jadi drum band itu bukan hanya milik satu satu golongan atau satu institusi, bisa berkolaborasi dengan yang lainnya juga. Gitu. Oke, luar biasa. Ya. Tapi untuk penampilan dari di tahun sebelumnya dan tahun sekarang, apakah ada perbedaan yang menonjol seperti itu Pak? Atau memang tetap sama ritme dan ketukannya? Kalau ketukan pasti sama. Lagu andalan kami Alisat Mars pun juga sama. Yang membedakan hanya pukulan saja. Pukulan saja sekarang lebih dinamis, lebih banyak isinya, nggak ada jedanya. Oh, itu yang diubah berarti di setiap penampilan. Tidak di setiap penampilan, tapi di setiap generasi. Generasi. Di setiap generasi. Pun nggak nutup kemungkinan di generasi yang sama berubah ininya, berubah pukulannya, tapi ketukan tetap sama dan aransemennya pun ya juga. Tapi ada satu yang membuat sama, mungkin insya Allah. Gimana mungkin ini kalau dari cerita-cerita orang dari tahun 54, kalau memang itu disebut sebagai declare pertama drum band Alisat Al-Islamiyah Kota Pekalongan sampai hari itu, satu yang membuat sama, yang saya rasakan ya, saya melihatnya mungkin tidak pakai mata tapi pakai hati saya. Itu passionnya yang tidak pernah berubah. Dan passion itu tidak hanya dirasakan oleh para pemain dan pelaku atau pelatih, tapi masyarakat, baik masyarakat Al-Islamiyah Kota Pekalongan dan ditambahkan dengan penduduk Pekalongan. Karena saya merasakan itu di setiap tampilan Alisat Al-Islamiyah, bukan hanya tampilan resmi ya, yang berupa seremonial seperti kemarin 17 Agustus, Pekan Batik, reuni, bahkan latihan aja kami tuh ditungguin. Iya kok, sampai waktu itu sempat hujan, tetap latihan, dan masyarakat masih nonton baru hujan-hujan. Ini gila dalam hati saya. Apa yang membuat mereka gila? Satu, passionnya itu ya Pak. Itu yang tidak pernah berubah. Itu yang saya salut ya, saya salut dari apa yang ada di Korps Drum Band Alisat Al-Islamiyah Kota Pekalongan. Dan itu yang membuat saya tetap memprovokasi. Jangan sampai hilang ini. Jangan sampai hilang. Ya, karena ini passion yang positif. Bagi saya ini passion yang positif. Baik. Jadi seperti itu Mbak Ayu. Rasa provokasinya Pak Ozi. Ya, karena provokasi tentunya juga pasti ada tantangan dan kesulitan gitu Pak Fauzi ya. Nah, ini bisa diceritakan Pak ke kami, ke pemirsa, apa sih yang menjadikan tantangan atau kesulitan ketika tampil atau kembalinya drum band ini? Pengorganisiran aja. Karena mohon maaf ya, adik-adik ini kan tidak biasa mengorganisasi. Adik-adik pemain-pemain baru, kecuali yang beliau-beliau yang sudah seperti pengalaman karena mereka aktif di Pemuda Al-Irsyad dan lain sebagainya. Kalau adik-adik yang hari ini itu kan ya banyak hal lah. Anak-anak hari ini tuh apa sih? Gadget lah, kan susah untuk diajak yuk berorganisasi, yuk latihan berorganisasi, mendengarkan apa semacam seminar, dan itu kan susah. Kepanitiaan dan lain sebagainya kan susah. Jadi pengalaman organisasi saya lah yang mencoba untuk menuntun itu, walaupun masih agak sulit. Kemarin itu saya sampai beliau-beliau ini saking asiknya ikut jalan, saya harus sendirian itu. Kalau nggak salah sendirian sama ditemani reporter Batik TV untuk ngatur kursi. Untuk ngatur kursi kembali. Jadi itu aja sebenarnya. Tidak ada sebuah tantangan yang sangat besar bagi saya, nggak ada semua. Kalau masalah kecil, sepakat tidak sepakat, itu hanya masalah kecil bagi saya. Sesuatu yang bisa diselesaikan secara komunikasi, ya kan. Terus kalau tantangannya ya anak-anak ini sementara ini datang hanya untuk main dan bergembira. Karena itu passion tadi itu kan, main dan bergembira. Untuk pengorganisasiannya ya biar kami yang paham aja, yang menutupi kelemahan itu. Jadi itu aja, nggak ada tantangan yang berarti. Insya Allah seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, ini Pak Umang kan juga pernah menjadi bagian dari mereka, pernah menjadi mayoret ya berarti ya.
Nah, iya betul. Iya, kelihatan sih Pak ya. Tebak aja umurnya berapa ini? Okay. Tebak aja umurnya berapa? Saya tidak bisa menebak karena ya ada di umur-umur kepala 5 ini masih kayak gini. Gitu, makanya awet muda alhamdulillah. Nah, iya, ini berarti seperti apa pengalaman yang di-share kepada teman-teman baru terutama dan pengalaman Bapak di Mayoret itu? Dipersilakan. Ya. Saya sebelum jadi Mayoret itu jadi pemain dulu. Saya pegang dulu awal SD, kelas 6 SD apa kelas 1 SMP lupa saya. Saya pegang seruling. Dulu kan ada seruling. Seruling itu banyak sekali dan rata-rata anak-anak yang ke usia SMP dan bahkan SD ada, itu banyak sekali. Dalam waktu seruling itu hilang dengan adanya trompet itu tadi. Iya, trompet. Ya. Nah, setelah itu saya menjadi pemain senar drum. Senar drum itu yang di barisan depan. Iya, di barisan depan. Oke. Sekian tahun saya menjadi pemain bass drum. Oke. Nah, setelah itu baru saya dijadikan Mayoret. Nah, prosesnya pun ya juga enggak gampang, gampang. Dan memang untuk menjadi seorang Mayoret itu harus diambil dari pemain supaya tahu ketukan, supaya mengerti kalau antara alat tiup dan alat pukul ini enggak sinkron, ya, mengatur ketukannya bagaimana. Karena kalau hanya comotan bukan pemain dan enggak ada enggak ada feel, ya main tapi nggak bisa didengarkan. Ya, saling berkejaran, ketukannya nggak pas, ya. Jadi nggak enak lah. Yang harusnya lagunya enak, lagunya bikin semangat malah jadinya nggak enak. Itu jadi mungkin kalau persamaannya, kalau Mayoret itu harus pengantin yang berijab. Oke. Tahu nggak maksudnya? Kalau pengantin yang karnaval, kalau pengantin orang yang dipasangkan karena karnaval itu kan biasa saja, dia senyum-senyum palsu kan. Kayak gitu. Nah, kalau Mayoret ini pemain yang berijab, pengantin yang berijab. Ya, jadi memang dia pengantin beneran. Jadi itu. Kalau saya melihatnya suasana itu yang harus dibangun. Jadi ini benar-benar jadi pengantin ya aku. Kayak gitu kan, duduk di singgasana pengantin dan lain sebagainya, bukan hanya pengantin sinetron atau pengantin-pengantin yang di karnaval itu. Jadi itu bedanya. Baik. Analogika saya seperti itu. Oke. Yang betul. Jadi harus ada feel-nya. Dan memang sih posisi Mayoret ini menjadi incaran sebetulnya. Karena Mayoret kan pasti menjadi center of attention ya. Menjadi perhatian, menjadi apa segala macam. Semua pingin menjadi itu. Tapi nggak gampang prosesnya. Bisa saya katakan, bisa saya pastikan itu nggak gampang untuk menjadi seorang Mayoret. Prosesnya, pembelajarannya, karena kan tanggung jawab seorang Mayoret, unit drum band itu adalah tanggung jawab seorang Mayoret. Bagaimana dia membangun karakter dia supaya bisa diikuti atau dituruti oleh para pemain dengan segala macam karakter. Seorang Mayoret begitu ngangkat stop mayornya, begitu membunyikan cek suara begitu, itu pemain harus perhatian, langsung sikap ya Pak, ambil sikap dan itu bermain gitu. Ya harus itu. Nah, itu menanamkan itu untuk mensinkronkan atau untuk ngecunkan itu memang butuh waktu dan butuh pengalaman juga. Makanya perekrutan seorang Mayoret itu banyak kriterianya dari itu. Tanggung jawab juga nggak main-main ya. Dan juga feeling tadi itu ada feel-nya dan ada semacam menjadi dirinya. Oke. Itu. Oke, luar biasa. Kita tadi sudah mengobrol panjang sekali ya Pak Fauzi ya dan Pak Umar ya, terkait tentang bagaimana perjalanan dari drum band Al Irzat, kemudian prestasinya, kemudian kendala, dan kemudian apa yang menjadikan alasan tertentu yang menjadikan drum band ini kembali lagi muncul ke publik seperti itu. Nah, mungkin Ayu ini ingin bertanya sedikit bagaimana dari Pak Umang maupun Pak Fauzi gitu ya, harapan seperti itu untuk drum band Al Irzat ini seperti apa, dan apa pesan yang ingin disampaikan terhadap teman-teman mungkin ya, teman-teman pemain gitu, agar tetap terus berlanjut seperti itu. Dipersilakan Pak Fauzi.
Oh oke, boleh. Nanti Pak Fauzi menambahkan ya. Oke, siap. Saya sih harapan saya ke para pemain adik-adik ini meneruskan tongkat estafet ini dengan serius. Karena tidak bisa seorang pemain drum band akan memainkan itu terus tanpa keseriusan dan kekompakan. Paling enggak itu ya idealnya satu unit drum band itu dari mayor sampai ke belakang sampai ke pemain alat tiup paling enggak itu 60 orang ya. Kalau enggak kompak kan 59 kompak, satu orang tidak kompak. Kelihatan sekali akan berubah. Makanya di sini rasa kebersamaan, terus juga tanggung jawab dia sebagai pemain, terus juga kekompakan itu harus selalu dijaga. Apapun yang terjadi di luar, apapun yang isu-isu ataupun masalah pribadi tidak boleh dibawa ke dalam unit drum band itu, karena pengaruhnya besar sekali. Nah, itu salah satu. Dan juga saya menghimbau ke adik-adik ini untuk selalu ingat bahwa drum band Al-Irsyad Kota Pekalongan itu harus selalu ada dan nanti diturunkan ke adik-adik mereka juga dengan cara yang sama yang saat ini kami sedang proses menurunkan ini kepada mereka, seperti yang kami alami juga waktu kami di usia mereka itu ya, yang dilakukan oleh para senior saya itu begitu caranya. Dan keseriusan itu tetap harus dipertahankan. Wow, luar biasa. Mungkin Pak Fauzi ingin menambahkan dan mungkin barangkali dari drum band Al-Irsyad ini punya next project seperti itu. Kalau saya tidak berani berbicara next project dulu ya. Baik. Jadi seperti ini. Drum band Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Pekalongan itu menampilkan dua hal. Yang satu adalah karakteristik, yang kedua adalah kerinduan. Maka bagi adik-adik yang sekarang masih ada di sana, teruslah berproses dan teruslah menjadi karakteristik dan kerinduan masyarakat Pekalongan, wabil khusus masyarakat Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Pekalongan. Karena apa? Karena proses yang kalian lakukan, karena hasil yang kalian lakukan tidak akan pernah maksud saya proses yang kalian lakukan itu tidak akan mengkhianati. Ya, dan hasil itu akan menjadi sangat luar biasa. Luar biasa. Boleh menambahkan lagi Pak terkait next project nih sebelum saya tutup. Sebelum next project itu tadi bahwa harus diingat juga para adik-adik ini bahwa ini salah satu syiar, salah satu promosi ataupun syiar bahwa Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Pekalongan itu harus selalu ada. Itu Amin. Itu cara itu Pak. Kalau next projectnya ini kami sedang proses perekrutan. Alhamdulillah sih banyak yang mendatangi, banyak yang nelpon dari luar kota juga. Kemarin itu Sindang Laut itu Cirebon itu berkeinginan untuk mengundang kami drum band Al-Irsyad Kota Pekalongan untuk main di sana. Tapi dengan sangat menyesal kami tolak. Kami ini sedang berproses untuk kembali ini ya Pak ya. Iya. Untuk lebih bagus lagi. Iya. Nah itu perlu proses yang memakan waktu nggak sebentar sebetulnya. Iya. Oke. Ini itu kami sedang melatih itu ya agar lebih baik lagi dan tentunya lebih meriah lagi. Betul, seperti itu. Lebih meriah, lebih rampak, lebih ini ya, lebih menggemaskan ya. Iya, menggemaskan. Oke. Gitu mungkin Mbak Ayu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Umang, terima kasih Pak Fauzi atas sharingnya hari ini. Semoga juga bermanfaat untuk pemirsa yang di rumah seperti itu ya. Baik, waktunya saya Yusita dan narasumber pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.